Halo semua, kembali lagi di channel Okawai yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Pada video kali ini melanjutkan serial seri Gensuki full 16 part 1. Tanpa lama-lama langsung ke video aja. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Terima kasih. Di full sebelumnya, Rio berhasil sampai di kerajaan Galarz dengan membawa dua saudari cantik yaitu Flora dan Christina. Di saat itu, Raja Francois sangat kagum dan memuji tindakan yang dilakukan oleh Rio. Francois juga bertanya tentang apa yang sudah terjadi pada dua saudara cantik. Disitulah Christina mulai berbicara dan memberitahukan semuanya yang telah dia alami bersama Flora. Singkat cerita, Christina telah selesai dengan cerita panjangnya, tanpa memberitahukan tentang Rio yang bisa menggunakan seni roh. Francois yang mendengar bahwa Lucius telah mati oleh Rio, dia sangat kagum dan senang dengan prestasi yang telah dilakukan oleh Rio. Namun percakapan mereka mulai menjadi adegan debat di mana Hiroaki yang pada saat itu sedang patah hati mulai menuduh Rio. Dia memberitahukan kepada semuanya bahwa insiden penculikan tersebut disebabkan karena adanya Rio. Tentu saja Christina dan yang lainnya tidak mempercayai perkataan dari Hiroaki. Christina mulai menjawab bahwa insiden tersebut tidak ada kaitannya dengan Rio, karena Lucius memiliki dendam terhadap Beltram, sehingga Lucius menculik Flora, sedangkan Reis, duta besar Proxia, memiliki dendam terhadap Christina yang telah kabur dari Beltram. Sayangnya ucapan dari Christina tidak bisa membuat Hiroaki mundur. Dia mulai menuduh Rio bahwa semua insiden itu adalah ulah Rio, karena selalu ada di waktu yang pas. Liselotte yang mendengar hal itu berkata, tidak, Haruto tidak mungkin melakukan hal itu. Pada saat itu, perasaan Hiroaki semakin tidak karuan, karena Liselotte selalu memanggil dia dengan sebutan pahlawan. Sedangkan untuk memanggil Rio, Liselotte selalu dengan mengucapkan nama asli dari Rio, yaitu Haruto. Akibat perkataan dari Liselotte, Hiroaki meninggalkan ruangan dan diikuti dengan Rohana yang menerima perintah dari Christina. Kemudian Christina meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah dilakukan oleh Hiroaki. Francois dan Liselotte juga meminta maaf karena itu merupakan kesalahannya, disebabkan acara pernikahan antara Liselotte dengan Hiroaki telah gagal. Setelah itu, Francois memberitahukan bahwa dia akan memberikan hadiah yang pantas buat Rio. Tapi tentu saja Rio menolak hadiah tersebut. Sayangnya Christina juga akan memberikan hadiah karena telah menyelamatkan mereka berdua. Hal itu yang membuat Rio tidak bisa menolak lagi, sehingga Rio akhirnya menerima hadiah dari Francois dan Christina. Sebelumnya Rio sudah diberi hadiah berupa mansion besar karena telah menyelamatkan Christina dan Celia. Namun hal itu membuat Francois merasa iri, sehingga dia memutuskan akan memberikan rumah bangsawan yang masih berada di area kastil untuk Rio, dan menyuruh ayah Liselotte melakukan hal itu semua. Francois juga ingin Sasuke bisa sering bertemu dengan Rio dan juga Miharu. Rio sekali lagi hanya bisa pasrah dengan hadiah yang akan dia terima. Kita mundur ke belakang setelah Rio dan dua saudari cantik berhasil kabur dari sergapan pasukan Rukia. Di sana pahlawan Renji masih tidak percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Rio. Begitupun dengan Arain yang sangat kesal karena meskipun mereka dibantu dengan pahlawan, bagi Arain itu masih belum cukup, bahkan tidak mungkin bisa untuk membalaskan dendam sang kapten yaitu Lucius. Di saat itu Reis muncul di hadapan mereka. Tentu dengan tampang Reis yang senyum sendiri, dia sudah tahu bahwa rencana dia yang telah dia buat 100% akan gagal total. Arena sangat kesal karena rencana Reis gagal, mulai mencari kedua temannya. Sedangkan Renji di dalam dirinya, dia juga merasa kesal karena ada orang yang lebih kuat dari pahlawan. Reis yang sadar akan hal itu menawarkan Renji agar Renji bisa menjadi lebih kuat untuk bisa mengalahkan Rio.
Sementara itu, di kerajaan Centostella, Aki mengalami mimpi yang seharusnya tidak pernah terjadi, yaitu mimpi tentang kakaknya bernama Amakawa Haruto. Dia bermimpi sewaktu masih kecil dan melihat Haruto serta Miharu yang selalu bersama-sama. Disebabkan orang tua mereka selalu bekerja, sehingga tidak ada waktu untuk Aki maupun Haruto. Hal itu tidak membuat mereka berdua menjadi murung. Justru, mereka berdua sering bermain di rumah Miharu. Permainan yang sering mereka mainkan adalah menjadi ayah dan ibu, serta Aki yang menjadi anak. Aki ingin sekali tidur bersama Haruto dan Miharu. Bahkan Miharu juga ingin tidur bersama Haruto dan Aki. Sehingga Aki meminta pada mereka berdua untuk membuat janji agar mereka tidak meninggalkan Aki. Namun, hal itu tidak sepenuhnya terjadi karena Haruto telah meninggal di kehidupan sebelumnya dan terlahir kembali di dunia isekai. Bahkan saat ini, Miharu masih bersama Haruto meskipun Haruto di Jepang telah mati. Di pagi harinya, Masato yang sudah muak melihat kakaknya yaitu Takahisa yang selalu mengurung diri. Setelah ditolak mentah oleh Miharu, Masato menantang duel Takahisa. Pertarungan mereka disaksikan oleh Aki dan Putri Liliana. Singkat cerita aja ya, karena bukan Ryo sih yang bertarung. Jadi Takahisa menang melawan Masato. Scene berpindah pada Ryo yang sedang menuju ke Rodania. Di sana, Ryo bersama Christina dan Flora. Christina mulai membahas hadiah yang akan diberikan kepada Ryo karena telah menyelamatkan mereka berdua. Sebelum itu, Christina menerima saran dari Hugenote bahwa dia ingin sekali putrinya menikah dengan Ryo. Tentu saja Christina menolak saran dari Hugenote. Oleh sebab itu, Christina ingin sekali membantu Ryo agar bisa terlepas dari Hugenote yang tidak akan menyerah sampai mendapatkan Ryo. Ryo bertanya kepada Christina, "Jadi, rencana apa yang harus dilakukan Yang Mulia?" Christina menjawab, satu-satunya cara yaitu pernikahan harus dibalas dengan pernikahan. Dengan kata lain, Ryo harus bertunangan ataupun menikah agar Hugenote menyerah dengan keinginannya. Namun, Ryo saat ini sudah sedikit berubah dikarenakan dia mendengar langsung isi hati dari Miharu di sebelumnya. Oleh sebab itu, Ryo berkata kepada Christina dan Flora, mungkin akan aku pikirkan." Perkataan dari Ryo membuat Christina dan Flora memiliki rasa penasaran dengan sosok yang akan ada di samping Ryo. Singkat cerita, mereka telah sampai di Rodania. Ryo mulai khawatir dengan Celia yang sempat bertemu dengan Reis. Namun, Asia tiba-tiba berbicara di pikiran Ryo dan memberitahukan bahwa Celia baik-baik saja. Tapi ternyata diam-diam Christina memperhatikan wajah Ryo yang mulai serius ketika berbicara dengan Asia. Christina, heroin paling perfect sih ini. Tegas, cantik, pintar, kuat, paket lengkap dah. Setelah sampai di Rodania, Ryo mendatangi ruangan Vanessa sebelum kembali ke rumah. Di sana, Ryo bertanya kepada semuanya tentang kondisi Vanessa dan kronologi terjadinya penculikan. Christina menjelaskan semua itu dan Ryo menerima penjelasan tentang cara pengobatan yang telah dilakukan untuk Vanessa. Ryo berpikir, di dunia ini ilmu dokter tidak secanggih di bumi. Mungkin dia mengalami pendarahan otak sehingga tidak sadarkan diri sampai sekarang. Berkat pengetahuan Ryo yang sering melihat drakor tentang dokter, Ryo menyuruh Christina dan Flora agar segera mengaktifkan sihir kura atau penyembuhan. Sedangkan Ryo secara diam-diam mengaktifkan seni roh untuk meningkatkan kekuatan fisik Vanessa, serta memberikan getaran pada jantung Vanessa. Alhasil metode Ryo pun berhasil. Vanessa telah sadar dari tidur panjangnya. Sementara itu, Christina sangat berterima kasih karena berkat Ryo, Vanessa telah sadar. Begitupun dengan Flora. Pada akhirnya mereka memutuskan pergi ke ruangan Celia yang sedang mengajar sebagai dosen. Mereka bertiga masuk ke dalam dan ikut pelajaran yang diajarkan oleh Celia. Namun di hati Celia, dia merasa bahwa Christina dan Flora telah berubah.
Tentu saja karena mereka berdua sudah mengetahui identitas asli dari Rio. Bahkan Rio juga tidak menyangka bahwa dia harus duduk di tengah-tengah dari dua saudari cantik. Di samping kanan ada Christina dan di samping kiri ada Flora. Tentu saja itu membuat fokus Rio menjadi buyar. Begitupun dengan Christina dan Flora yang tersipu malu ketika mata mereka saling bertatapan. Para murid yang ada di sana juga sangat senang bisa bertemu langsung dengan Tuan Putri dan kesatria kehormatan dari kerajaan Gal-Ars yang dirumor-rumorkan telah menjadi pahlawan baru. Oke kan, mungkin segini aja, kita lanjutkan di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye.